Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Siregar dengan NIM 2536845 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan sesi 2025-1128-0517. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat dan menjalankan pemrograman dengan judul Sistem Penghitungan Indeks Prestasi, yaitu menghitung IP dan IPK berdasarkan nilai dan SKS mahasiswa. Ini merupakan tugas proyek akhir mata kuliah umum pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Rido Putra. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk ke langkah-langkah pembuatan pemrogramannya. Check it out! Baik, langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama kita akan menulis header untuk filenya dulu. Header ini untuk memanggil library input-output standar. Header ini bersifatnya wajib ya. Include karena kita menggunakan Dev C++. Jadi load stream. Lalu header stringnya yang include. String ini fungsinya untuk memanggil library melong latex. Kita butuh ini karena variabel nilai akan berisi huruf teks bukan angka, seperti A, B, atau C. Lalu masukkan using name, speech, std titik koma, using name speech. std ini fungsinya untuk saat nanti kita menggunakan fungsi cout atau cin. Kita tidak perlu lagi menulis std di depannya, jadi akan lebih fleksibel. Lalu kita buat program utama atau in main-nya in main. Lalu buka kurung kurawal untuk menandakan mulainya program. Lalu masukkan in jumlah. MK, SKS titik koma. Jadi fungsi in jumlah MK ini untuk membuat kotak penyimpanan variabel bertipe bilangan bulat. Ini integer yang untuk bilangan bulat tadi. Variabel bilangan bulat, lalu jumlah MK ini untuk menyimpan total mata kuliahnya nanti, dan SKS-nya ini untuk menyimpan SKS pertama kuliahnya. Lalu di bawahnya kita tambahkan string nilai di koma string. Nilai ini nanti untuk membuat variabel bertipe string untuk menyimpan nilai huruf seperti A, B, atau C. Lalu kita tambahkan float. Float total SKS ini untuk membuat variabel bertipe desimal. Nah, floatnya ini, lalu kita isikan data awalnya dengan 0. Karena variabel ini akan dipakai untuk menampung hasil penjumlahan akumulasinya nanti. Lalu kita tambahkan cout untuk menampilkan teks pada layar. Untuk teksnya ini opsional aja, mau ditulis apa terserah, sesuai yang diinginkan. Lalu NDL ini
untuk menutupi fungsi cout-nya itu. Lalu jangan lupa untuk memberikan titik koma pada setiap setelah selesai menulis di baris itu. Lanjut, lalu selanjutnya kita tambahkan lagi cout. Fungsinya sama seperti tadi untuk menampilkan teks di layar, tapi bedanya ini tidak menggunakan ANDL, karena kita akan menggunakan fungsi sin di bawahnya. Fungsi sin ini atau console in, yaitu untuk mengambil angka yang diketik pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. Jumlah MK kalau cout itu console out yang menampilkan teks layar tanpa inputan pengguna. Kalau sin ini console in yang mengambil input dari pengguna. Lalu kita enter, kita tambahkan for, for ini untuk memulai perulangan yang di sini ada in, i sama dengan 1. Itu yang menandakan bahwa mulai hitungannya itu dari 1. Dan i kurang dari sama dengan jumlah MK. Ini untuk ulangi i, selama i-nya itu masih kurang dari atau sama dengan jumlah MK-nya. Sedangkan i++ ini untuk setiap kali satu putaran. Maka nilai ini akan bertambah sebanyak 1. Lalu kita tambahkan cout lagi di sini. Yang cout ini, yang ini, itu digunakan untuk menampilkan pesan input seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kita menyisipkan i di sini. Fungsinya itu agar nanti saat di-compile, tampilannya lebih dinamis. Jadi ada MK ke-1, MK ke-2, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita tambahkan sin di bawahnya. Bikin SKS, nilai ini. Maksudnya nanti akan meminta dua data sekaligus dari pengguna. Yang pertama yaitu meminta pengguna untuk mengetikkan data. SKS-nya ini berapa, lalu di spasi terus memasukkan nilainya ini berapa. Tapi nilainya ini menggunakan huruf, misalnya A atau B atau C gitu nanti. Oke. Kita enter lagi di sini, lalu kita masukkan logikanya.
Oke, if ini fungsinya adalah jika. If jika nilainya A bobotnya itu 4.0, bobotnya itu 4.0. Lalu kita masukkan else. Kalau tadi udah A, kita bisa menambahkan di bawahnya seperti konsep nilai. Pada umumnya, misalkan di sini A min, lalu tambahkan bobot A min, itu berapa? Misalkan di sini bobot A min itu 3,7, lalu tambahkan titik koma. Nah, kalau udah ada yang ISF ini kita bisa salin aja yang ISF ini, kita copy lalu kita enter. Kita paste aja di sini. Lalu kita tinggal mengubah data ininya saja. Misalkan tadi A min berarti sekarang B+. B+ misal lalu berikan nilai berapa? Bobot B+ ini misal 33. 3 misalnya, lalu kita enterkan lagi di sini, kita pastikan lagi. Kita ubah di sini jadi B. Bobot B berapa? Misalnya 3.0, kita sini lagi masukkan B min misal. B min, bobot B min berapa? 2,7. Dan seterusnya seperti itu. Kalau if-nya sudah, misalkan if, itu jika nilai A maka bobotnya 4. Nah, jika tidak A min, itu terusan. Jika tidaknya sudah, kita tambahkan yang terakhir. Jika yang terakhir, tidak yang terakhir kan bisa I. Bobot. Ini maksudnya ini jika selain dari angka, huruf yang ada di sini, maka dia akan diberi nilainya tuh 0. Oke, sudah di sini. Jika logikanya sudah, kita enterkan tambah masukkan. Lagi yang tadi variabelnya. Total SKS sama dengan T, plus sama dengan SKS, ini singkatan dari total SKS sama dengan total SKS tambah SKS, artinya dia bakal menambahkan SKS mata kuliah ini ke dalam total SKS secara keseluruhannya. Lalu tambahkan juga total poinnya. Total poin plus sama dengan buka kurung SKS. Bintang, bobot, total poin ini yaitu untuk menghitung SKS-nya dikali dengan bobot untuk mata kuliah ini. Lalu dia bakal menambahkan ke dalam poin keseluruhannya, seperti tadi. Nah, di sini akhir dengan kurung kurawal untuk menutup. Fungsinya itu, yang dari sini sampai ke sini ditutup, lalu kita enterkan di belakang kurung kurawalnya. Kita buatkan cout-nya untuk menampilkan teks di dalam layar.
Ya, yang ini opsional. Hanya agar terlihat lebih rapi saja, jadi saya akan membuat ini. Oke. Jangan lupa untuk membuat INDL-nya, yaitu untuk menutup cout-nya tadi. Tambahkan lagi cout. Oke, lalu kita masukkan logika satu lagi. Fungsinya ini yang if total SKS lebih dari 0. Ini agar pengaman untuk kita memastikan bahwa SKS-nya itu tidak 0. Karena di dalam matematika, pembagian dengan angka 0 itu terlarang. Jadi kalau di sini nanti dibuatnya kurang dari 0. Dia bakalan error programnya. Dan untuk ini cout indeks prestasi total point / total SKS NDL. Ini rumusnya IP-nya. Yang ini total point / total SKS. Jadi ini nanti bakal menampilkan pembagian antara total point dengan total SKS-nya. Lalu else cout. SKS 0 tidak bisa menghitung IP, yang seperti saya bilang tadi kalau SKS-nya tuh 0. Itu kurang dari 0 pesan error itu. Akan memunculkan pesan error, SKS 0 tidak bisa menghitung IP. Lalu setelah ini semua selesai. Kita tambahkan return none. Return none ini berfungsi untuk memberikan sinyal ke sistem operasinya bahwa program ini sudah selesai dan sukses tanpa error. Gitu ya. Nah, setelah selesai, kita bisa coba akan compile. Di sini ada error. Mari kita cari tahu kenapa error. Seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah lupa untuk memberi titik koma di step selesai mengakhiri baris pada program. Di sini saya lupa memberikan titik koma, jadi programnya akan error. Mari kita berikan titik koma di sini dan lihat lagi dan compile lagi. Nah, bisa kan? Di sini programnya meminta kita untuk memasukkan jumlah mata kuliah. Misal kita masukkan 2, lalu masukkan SKS dan nilai MK ke 1A. Jadi misalnya SKS-nya itu ada 2, dan kita spasi untuk memisahkannya.
Lalu masukkan nilai MK-nya, misal kita dapat A, enter yang kedua. Misalnya ada 3 SKS. Kita dapat Amin misal, lalu kita hentarkan, nah jadi. Dari semua mata kuliahnya itu ada 5 SKS. Lalu IP-nya atau indeks prestasinya 3,82. Dan selesai. Nah, teman-teman, gimana nih? Udah cukup paham belum sama penjelasan dari pembuatan program sistem penghitungan indeks prestasi? Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Ayu Lestari Siregar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.